Sebagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, ku rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku ada saat ini, semuanya karena-Mu. Ku ada saat ini Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kau lengkapi aku Tuhan, Kau berkati aku Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami terima kuasa-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karena aku milik-Mu Tuhan. Terima kasih, Kau menyediakan segalanya yang aku butuhkan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena
Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Yesus adalah Sang God of Wonders. Dia Allah yang baik. Dan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia, maka dia tidak akan pernah dikecewakan. God of Wonders itu akan menaungi dengan kasih-Nya, memelihara dengan setia-Nya, sehingga kita bisa menikmati segala kebaikannya, sebab Dia adalah Allah yang baik. Nah, pagi hari ini saudara sekalian kita akan melihat bagaimana Tuhan itu memelihara umat-Nya, menyayangi, menaungi, bahkan menyuplai kebutuhan kehidupan umat-Nya. Dan ini bukan terjadi untuk kelompok tertentu, termasuk kita. Yang percaya kepada Yesus, kita juga adalah umat-Nya. Tapi kita lihat apa yang sudah dilakukan Allah terhadap umat-Nya pada waktu yang lalu. Yang dicatat di dalam Keluaran pasal yang ke-16, kalau kita baca mulai ayat yang pertama, mengatakan, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15, bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, singkatnya kemudian terjadi bahwa orang Israel ini mulai ngomel. Oh, makanannya kurang. Di Mesir kita bisa makan roti dan daging dan seterusnya. Di sini padang gurun. Ya memanglah, di padang gurun nggak ada apa-apa. Tapi luar biasa. Sekalipun padang gurun, tapi kalau ada God of Wonders, Yesus sanggup berkarya. Coba kita lihat ayat yang keempat.
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sampai sini dulu pembacaan kita. Nah, saudara sekalian, ini sesuatu yang luar biasa. Coba lihat. Demi untuk umatnya, Allah melakukan sesuatu yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Memang karena dia adalah God of Wonders, dikatakan, aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Bayangkan, demi untuk umatnya yang ada di padang gurun, supaya tidak kelaparan, God of Wonders turun tangan. Dan dia katakan akan menurunkan hujan roti bagi umatnya itu. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat, ya, Tuhan ternyata bukan cuma memberikan roti saja, tapi juga memberikan proteinnya, dagingnya. Ya. Kita lompat ayat 8. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang beri kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, maka Tuhan telah mendengar sungut-sungutnya kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, ayat 9, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Nah, jadi Tuhan itu Allah yang luar biasa, Allah yang baik. Ya. Dia Allah yang berkenan menyuplai kehidupan umatnya, kebutuhannya. Sampai dia melakukan seperti itu. Menurunkan hujan roti dari langit. Padahal kita tahu bahwa roti ini adalah sesuatu yang harus diproduksi, kemudian dibeli dan sebagainya. Tapi Tuhan sanggup melakukan itu. Tapi sebelum kita bicara lebih jauh mengenai roti ini, kita lompat ayat 13 yang mengatakan begini. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Nah, jadi pada waktu petang ada proteinnya, yaitu burung puyuh di sini. Nah, itu yang kemudian bisa dimasak untuk dimakan. Tapi ketika pagi, itu roti. Nah, di dalam ayat 14 dikatakan begini. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ayat 15. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang pada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Nah, luar biasa. Jadi pagi-pagi, embun turun, itulah saat di mana Tuhan memberikan roti kepada umatnya. Dikatakan tadi, ketika embunnya sudah mulai berlalu, ya, menguap, maka tampaklah sesuatu yang halus seperti sisik, seperti embun beku. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai roti mana. Tetapi ada aturannya, ya, untuk melakukan ini. Coba kita lihat ayat yang ke-16. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya.
Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Wah, ini luar biasa ini. Tuhan betul-betul memberikan porsi yang sama rata dan yang cukup untuk kebutuhan hari itu, nutrisi hari itu. Inilah God of Wonders itu. Dia tidak pernah lalai. Dikatakan setiap orang segomer. Ya, tapi ada aja ya yang mengambil lebih. Ya kalau yang kurang mungkin ya sungkan-sungkan mungkin ya. Tapi ada yang lebih. Cuma dikatakan di situ baik yang lebih ataupun kurang akhirnya sama. Karena itu sudah menjadi ukuran standar bagi setiap orang. Misalnya keluarganya berempat, ayah, ibu, dan 2 anaknya. Ya 4 gomer, masing-masing segomer untuk keperluan mereka. Nah, ayat 20. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Perintahnya sebelumnya adalah itu untuk hari itu. Tidak boleh untuk hari berikutnya. Karena hari berikutnya Tuhan sudah menyediakan. Itu dikatakan dalam ayat 21. Setiap pagi mereka memungutnya. Tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tapi ketika matahari panas, cairlah itu. Nah, jadi sehari untuk hari itu. Ternyata ada juga orang yang aneh-aneh. Saya simpenlah buat besok. Ternyata dikatakan berulat dan berbau busuk besoknya. Nah, di sini kita lihat rekan bahwa God of Wonders bekerja, God of Wonders itu berkarya, tetapi dia juga memberikan guideline-nya yang harus kita turuti, kita harus taati. Tidak boleh semau kita. Dikatakan hari itu kamu ambil, setiap orang segomer, sudah. Tidak boleh disisakan untuk besok. Besok Tuhan sediakan lagi. Entah karena mereka khawatir, tidak percaya, atau gimana. Mereka simpan untuk besoknya dan sebagainya. Dan terjadilah. Besoknya itu berulat dan berbau. Sampai kemudian Musa ini menjadi marah. Kecuali, ya, ayat 22 katakan. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan, besok adalah hari perhentian penuh. Sabat yang kudus bagi Tuhan, maka roti yang kamu perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah, dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Nah, khusus untuk hari Sabat, tidak akan turun hujan roti dari langit itu. Tapi mereka boleh mengambilnya pada hari yang ke-6, double. Untuk hari ke-6 dan hari ke-7. Karena hari ke-7 adalah hari Sabat. Loh, gimana? Katanya untuk sehari. Apakah besoknya tidak rusak? Coba kita baca ayat 24. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya seperti yang diperintahkan Musa, lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Nah, ini luar biasa. Betul-betul ini sesuatu yang supranatural. Ini betul-betul adalah karya dari Sang God
of Wonders sendiri. Ya. Ini bukan sesuatu yang merupakan kebetulan, tetapi sesuatu yang betul-betul merupakan karya God of Wonders itu. Jadi kita lihat orang Israel tidak kelaparan, tidak kekurangan makan. Supply kebutuhan mereka setiap hari itu ditanggung oleh Tuhan secara supranatural. Dan sesuai dengan aturan Tuhan bahwa tiap hari itulah untuk hari itu, tidak untuk besok, kecuali pada hari Sabat. Apa bedanya sebetulnya? Kalau hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari ke-6 disimpan untuk besok rusak, tapi pada hari ke-6 disimpan untuk hari ke-7 kok gak rusak? Inilah God of Wonders. Inilah karya Allah yang ajaib itu. Oleh karena mari kita sungguh-sungguh bersandar kepada Dia saja. Bahwa di dalam Yesus tidak ada kekurangan. Dia akan menyuplai kebutuhan kita. Dia yang akan mencukupi dan tidak akan menelantarkan kita seperti umatnya ini. Perlu roti, diturunkan roti dari langit. Nah, dalam ayat yang ke-31 dikatakan, umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti kue madu. Nah, jadi inilah roti mana yang Tuhan berikan kepada umatnya. Setiap hari, setiap pagi bahkan, yang rasanya sangat lezat. Karena karya Tuhan sendiri. Saya kira sampai hari ini belum pernah ada yang bisa membuat seperti ini. Ada banyak roti-roti di dunia ini yang enak, tapi karya Tuhan itu jauh lebih lagi. Dan yang luar biasa, ketika nurut kepada Tuhan, roti tidak akan rusak. Tapi kalau tidak nurut, berulat dan berbau busuk. Buktinya 6 hari itu tidak boleh disimpan, khusus untuk hari itu. Kalau disimpan rusak. Tapi pada hari Sabat, hari yang ke-7, itu yang disimpan dari kemarinnya tidak menjadi rusak. Nah, ini luar biasa. Dan juga diberikan daging burung puyuh itu. Luar biasa. Jadi saudara sekalian, kita lihat di sini, Dia adalah betul-betul God of Wonders. Demi umatnya, Allah turun tangan betul-betul untuk menyuplai kebutuhan mereka. Demikian juga dengan kita. God of Wonders itu tetap berkarya sampai hari ini. Kalau dulu Dia berkarya terhadap umat Israel ketika di padang gurun bersama Musa ribuan tahun yang lalu, yang dicatat dalam perjanjian lama, hari ini God of Wonders juga tetap memelihara kita. Hari ini kita tidak akan kekurangan. Tuhan akan memberkati kita berkelimpahan untuk menjadi berkat, untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Kita tidak akan pernah kelaparan, karena Dia adalah Sang God of Wonders. Nah, yang Tuhan berikan itu bukan asal-asalan. Padahal sebetulnya kalau turun begitu kan ini kotor. Tapi secara supranatural Tuhan berikan sesuatu yang betul-betul higienik. Dikatakan bahkan warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti kue madu. Ini luar biasa. Dia adalah Sang God of Wonders itu sendiri. Oleh karena itu saudara sekalian, kita bersyukur memiliki Allah yang ajaib seperti Dia. Sepanjang hari ini, mari kita tetap percaya kepada Dia. Mengabdi sepenuhnya hanya kepada Dia saja, bukan kepada yang lain-lain. Yang lain itu cuma omong kosong semuanya. Hanya Yesus satu-satunya sumber supply dalam kehidupan kita. Dia berikan
roti mana ini setiap hari. Walaupun saat ini mungkin kita tidak lagi melihat hal yang sama, artinya seperti ini, roti mana dan sebagainya, tetapi kita melihat karya God of Wonders dalam hidup kita. Sepanjang hari ini Tuhan akan menyuplai kita tidak akan kekurangan. Mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Dan ikuti segala aturannya, arahan yang diberikan. Seperti orang Israel tadi, mereka harus mengambil segomer pas, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Sebab kalau lebih, toh akan pas juga, kurang akan pas juga. Dan juga tidak boleh disimpan sampai besok. Disimpan menjadi rusak. Harus taat, harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu kita minta Roh Kudus untuk menuntun kita. Supaya kita boleh selalu melakukan segala sesuatu seperti apa yang Tuhan mau. Roh Kudus itu adalah Parakletos yang menuntun kita. Kita sebetulnya tidak tahu apa-apa. Buta akan kanan kiri. Tapi dengan tuntunan Roh Kudus, kita akan berjalan selalu di dalam kemauan Tuhan. Dan ketika kita mengikuti segala kemauannya, maka seperti apa yang dialami umat Israel ini, mereka tidak kekurangan apa-apa. Sebab Dia adalah Sang God of Wonders. Dialah sepanjang hari ini, apapun yang mungkin sekarang menjadi pergumulan kita, percaya kepada God of Wonders itu. Dia yang menyuplai. Kita tidak akan kekurangan, tidak akan kelaparan, tidak akan dibiarkan sakit-sakitan. Tuhan akan menyembuhkan. Itulah janji Tuhan. Kita pegang firman-Nya. Terpujilah nama Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kau adalah God of Wonders itu. Sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan. Mujizat-Mu dinyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau buat kami berhasil dan berkemenangan. Dan penyakit-penyakit disingkirkan dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus melindungi kami. Tidak ada virus corona apapun yang bisa menyentuh kami. Dan di dalam nama Yesus Kristus, mujizat-Mu dinyatakan Tuhan. Engkau membuat kami berhasil dan berkemenangan. Kami terima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.